Perkenalkan, nama saya Novita Anggreni, bertugas di SMK Perguruan Cikini, Jakarta Utara. Mengikuti PPG guru tertentu di LPTK Universitas Willodra sebagai guru mapel bahasa Indonesia di kelas 10 SMK. Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk pada bab 2 santun dalam menyampaikan kritikan teks anekdot. Dalam pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang diberikan keleluasaan pada peserta didik untuk meningkatkan potensi peserta didik. Dalam hal ini sudah mencapai tahapan eksplorasi teknologi yang baik sesuai dengan kondisi di abad 21 ini. Saya sebagai guru wajib untuk mengarahkan potensi tersebut dan mengkaitkan dengan materi pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Malam-malam pergi ke pesta. Pulangnya mampir ke guru ya. Anak 10 TNA, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, silakan berdiri semua. Ibu akan mengecek tindakannya, kebersihan mejanya, kebersihan pakaiannya, kebersihan nih di meja pokoknya sampah tuh, sampah Devi, sampah sekarang dibuang ke tempat sampah. Oke, yang sudah rapi silakan duduk sambil menunggu ya, membuang sampah. Alangkah baiknya kita lebih dahulu berdoa. Agar apa? Agar belajar kita lancar. Oke, berdoa dipimpin oleh ketua kelas Ananda Dava. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami. Tambahkanlah ilmu kami. Dan kebijakanlah kecerdasan dan pemahaman kami. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Adam Firaya hadir. Ahmad Dava, Ahmad Zahid, Arif, Damas Priang, Danu Firgiawan, Dio Rizky Habiansa, Muhammad Nabil, Muhammad Rifki S, Muhammad Rifaldi Samsudin, Muhammad Rizky Fadila, Muhammad Tafatanu, Pandu Anggoro Satya, Rafaul Nafal, sakit ya. Semoga Ananda Rafa diberikan kesembuhan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, hadirin dimohon untuk berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Hidup
Hadirin dimohon duduk kembali. Oke, hari ini Ibu akan ada kutipan pendapat Ibu ya, agar kalian termotivasi. Tidak ada guru yang sempurna, ya. Tidak ada murid yang sempurna. Karena apa? Karena guru dan peserta didik atau murid sama-sama belajar dari hari ke hari, ya. Jadi mau benar mau salah sama-sama kita belajar, ya kan? Ada evaluasinya, ya kan? Seperti itulah pembelajaran kita di pagi hari ini, ya. Oke, semangat. Oke, sebelum Ibu memasuk materi, Ibu akan bertanya. Kemarin kita pelajaran apa? Tes anekdot ya. Kelihatan anak-anak? Kelihatan yang belakang, Padil? Kelihatan. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai adalah sebagai berikut. Peserta didik mampu menyimak ya video tes anekdot agar dapat mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan dalam tes anekdot secara kritis. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis video tes anekdot untuk menemukan gagasan atau pikiran atau pesan yang tersirat atau tersurat. Berarti dari boleh masuk boleh keluar ya. Ketiga, peserta didik mampu menuliskan hasil analisisnya tes anekdot untuk berbagai tujuan secara logis dan kreatif. Terakhir atau keempat, peserta didik mampu mengevaluasi tes anekdot secara logis, ya kan? Sampai sini cukup ya tujuannya. Materi kita santun menyampaikan kritikan tes anekdot. Kita belajar materinya berdiferensiasi. Apa sih berdiferensiasi? Merupakan apa? Pembelajaran yang leluasa. Terhadap apa? Terhadap peserta didik, dari gaya belajar, minat belajar, profil belajar yang akan saya berikan kepada kalian. Jadi kalian sendiri yang menentukan gaya belajar kalian seperti apa, ya. Gaya belajarnya itu dibagi menjadi 3. Ada visual. Visual itu secara gambar. Sedangkan auditorial berarti secara apa? Secara apa? Ceramah, ya kan? Terus kinestetik sebagai apa? Sebagai alat peraga. Setiap kalian mempunyai apa? Media pembelajarannya yang berbeda-beda, tergantung si minat kalian sendiri. Karena kalian leluasa seperti ini, santun menyampaikan kritikan tes anekdot. Ya. Kita masuk selanjutnya. Di sini poin A, mengevaluasi teks monolog atau dialog yang mengandung kritikan sosial. Contohnya di sini ada pengertiannya. Anekdot merupakan sebuah cerita singkat yang lucu dan mengesankan. Selain lucu, tes anekdot juga mengandung sebuah kritikan atau sindiran kepada seseorang yang tadi saya bilang. Ya, boleh rekan sejawat, boleh gurumu, tapi yang sesuai dengan usianya. Ya, kalau kalian kan sesama teman sekelas ya. Kalau saya berarti rekan sejawat saya. Sampai sini ada yang ingin bertanya mengenai pengertian? Cukup ya. Oke, perbedaan anekdot menjadi 2. Ya kan, ada tes anekdot humor dan tes anekdot. Humor ini yang kalian ketahui seperti apa? Ya, seperti stand up komedi, ya kan? Yang kalian ketahui tokohnya siapa aja? Komeng, terus Raditya Dika, oke, terus Sule, oke, Ajis Gagap ya. Ya, itu masuknya ke humor. Yuk kita baca tes anekdot, apa perbedaan dengan humor. Kalau anekdot bertujuan menyampaikan kritikan sosial, pesan moral dan sindiran kepada tokoh tertentu. Sedangkan tujuan humornya bersifat menghibur semata, tidak ada pesan tersirat. Terus yang kedua, sedangkan anekdot, isi teks anekdot bersifat umum dan faktual. Berarti harus secara real ya, yang kayak tadi anggota DPR. Sedangkan tes humor isinya lebih beragam, bisa berupa cerita pendek, lucu atau guyonan. Oke, karakternya
Tes anekdot dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, ceritanya lucu dan menarik. Kedua, bersifat menyindir atau mengkritik. Ketiga, bersifat mengesankan. Keempat, menceritakan tokoh masyarakat atau tokoh terkenal. Yang terakhir atau kelima, mengandung pesan moral yang tadi disampaikan ya. Ada pesan moralnya. Yang tujuan tes anekdot dibagi menjadi 4. Pertama, menghibur pembaca atau pendengar. Kedua, mengkritik masalah sosial dengan apa? Secara halus. Ketiga, menyampaikan pesan moral atau nilai-nilai dalam kehidupan. Yang keempat, menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan. Jadi kita mengkritik tidak sembarangan dengan tutur kata yang baik. Oke, struktur anekdot dibagi menjadi 3, yaitu ada apa tadi di sini? Orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Ada yang tahu orientasi itu apa? Oke, Ananda siapa dulu namanya? Adam Firaya. Orientasi apa? Berisi latar belakang Bu dari cerita tersebut. Oke, benar nggak? Dari latar belakang sebuah peristiwa. Oke, kita beri aplaus dulu buat Ananda Dapa. Oke, masuk ke pengenalan sebuah cerita ya. Sedangkan komplikasi. Oke, Ananda Devi dulu ya. Oke. Komplikasi itu kemunculan masalah sampai puncak masalah. Oke, masuk ke permasalahan. Berarti masuk ke intinya ya, atau yang disebut isi. Evaluasi, ada yang tahu? Akhiran dari ceritanya Bu. Oke, akhir dari ceritanya. Oke, kita beri aplaus untuk Reno dan Devi. Oke, luar biasa ya. Semangat paginya masih ini ya. Semangat. Oke, yang B, menginterpretasi tes monolog atau dialog yang mengandung kritikan sosial. Ini menginterpretasi informasi dengan mengungkapkan gagasan yang mengandung kritik sosial. Tujuannya apa sih di sini? Membandingkan tes anekdot dengan tes lainnya atau mengetahui apa tes tersebut benar-benar ya kan, benar-benar tes anekdot yang mengandung kritikan sosial atau hanya cerita lucu biasa yang bersifat menghibur ya. Terus, hal-hal yang dilakukan membandingkan tes anekdot dengan tes lain yang mendukung adalah dibagi menjadi 4. Pertama, bacalah kedua tes dengan cermat. Kedua, temukan hal-hal yang menarik dalam kedua tes. Ketiga, temukan kritikan atau sindiran yang terdapat dalam tiap tes. Terus keempat, bandingkan data yang Anda temukan dalam tes, pembandingkan dengan struktur tes anekdot. Oke. Yang ini slide selanjutnya menilai akurasi kritik sosial dalam tes anekdot dengan membandingkan isi tes satu dengan tes lainnya yang tadi tes anekdot dan humor ya kan. Kritik sosial yang terdapat dalam tes anekdot sebaiknya sesuai dengan kondisi nyata ya kan. Terus kritikan tersebut benar-benar tepat sasaran dan dapat digunakan untuk melakukan apa? Tindak lanjut atau perbaikan permasalahan atau kritikan. Oke, C, menyampaikan kritikan menggunakan kaidah bahasa yang santun. Di sini ada menggunakan kata keterangan waktu lampau, pertanyaan retoris, majas, sindiran, terus kata kerja aksi, konjungsi, dan urutan waktu. Oke, penjabarannya sebagai berikut. Kata keterangan waktu berarti menunjukkan kisah atau peristiwa di dalam tes anekdot yang telah terjadi. Ada yang tahu contohnya? Ada yang tahu? Ya Bu. Siapa Dapa? Ya Ananda Dapa benar? Ya. Oke, apa contohnya? Contohnya itu ada suatu hari di sebuah perusahaan otomotif ada beberapa karyawan yang melakukan pendisiplinan dengan memakai alat pelindung diri atau apa. Oke, cukup. Berarti intinya suatu hari di sebuah jurusan MO ya, perusahaan atau jurusan ya. Benar atau tidak? Karena mengatakan suatu. Oke, kita beri aplaus untuk Ananda Dapa. Oke, pertanyaan retoris berarti pertanyaan tidak membutuhkan jawaban. Di sini sudah ada contohnya, ya kan? Contohnya, siapa yang tidak ingin bahagia, ya kan? Siapa yang ingin kaya, ya kan? Berarti tidak usah membutuhkan sebuah jawaban. Sedangkan majas sindiran, gaya bahasa yang disampaikan untuk menyindir. Nah, majasnya dibagi menjadi 3. Majas apa aja? Oke, Danu, ya. Apa aja Danu? Majas ironi pengertiannya apa? Gaya bahasa untuk menyindir secara halus. Oke, secara halus. Good. Terus yang kedua? Majas
Sinisme apa? Gaya bahasa yang menggunakan kata-kata ejekan secara langsung. Oke, gaya bahasa yang secara sedang ya. Terus ketiga, Majas sarkasme. sarkasme apa? Gaya bahasa yang digunakan untuk menyindir seseorang menggunakan kata-kata kasar. Oke, majas yang menyindir secara kasar ya. Kalau contohnya ironi, ada yang tahu contohnya? Contohnya ironi itu kan secara halus. Tadi kan si Danu sudah memberikan pengertiannya. Oke, Ananda Sultan. Pagi benar kau datang, sebentar lagi acara selesai. Oke, pagi benar kau datang ya. Acara sudah selesai. Berarti dia datangnya terlambat, tapi bahasanya secara halus. Oke, kita beri aplaus untuk Danu dan Sultan. Oke, kata kerja aksi di sini adalah kata kerja yang menyatakan sebuah tindakan. Contohnya, saya telah menyelesaikan tugas bahasa Indonesia, ya kan? Dan dia pergi bermain. Oke, kata kerjanya di mana? Kata kerja aksinya, oke, menyelesaikan tugas ya bahasa Indonesia dan pergi bermain. Oke, benar. Oke, konjungsi urutan waktu adalah kata penghubung di mana urutan kejadian dalam teks anekdot, ya kan? Contohnya sebelum, sesudah, setelah itu, kemudian, terus lalu. Contohnya, sebelum pergi ke sekolah, saya sarapan terlebih dahulu. Kata konjungsinya di mana? Sebelum. Oke, ya. Terus kalimat perintah. Ini adalah yang terakhir ya, poin terakhir. Kalimat berisi suatu perintah kepada orang lain. Contohnya, silakan tutup pintu. Kata kalimat perintahnya di mana? Silakan. Kenapa? Karena menyatakan sebuah perintah dan diakhiri kalimat seru ya. Luar biasa. Bu Vita akan menyetel video di sini ya. Sebelum menyetel video atau menampilkan video, saya punya nih. Kalau saya memberikan ini apa? Oke, ini apa? Ini adalah sebuah gambar ya. Tentang apa? Sindiran. Oke, ini tentang KPK yang tadi ya. Baju apa tadi yang saya masuk ya? Baju tahanan KPK. Ini termasuk dalam apa? Iya, tes anekdot. Tapi ya, visual. Kenapa visual? Karena disajikan dalam bentuk gambar. Oke, tepuk tangan lagi. Silakan kalian simak videonya. Kelihatan yang di belakang? Oke, ini pengenalan tokoh-tokohnya. Ada hakim, ada pembantu, ada pembuat ya. Nah, tukang pedati pergi ke pasar ya, dan dia melewati jembatan yang baru dibangun dalam cerita ini. Namun di jembatan itu rusak dan tukang pedati itu terjatuh. Oke, tamat. Oke, setelah kalian menyimak ya kan, atau menonton video yang tadi saya tampilkan, kalian sudah tahu gambarannya mengenai apa? Ada kritikannya tidak? Oke, biar teman-teman yang melihat, boleh Ananda Sultan berdiri di situ. Ya, ini diungkapkan kembali yang tadi. Jadi video itu tuh berisi tentang sistem pengadilan di Indonesia itu yang kurang adil, di mana pengadilan itu hanya menangkap orang-orang yang berduit, biar nanti misalkan dia pas penjara bisa ditebus dan pengadilan itu bakalan dapat duit. Oke, ada benar? Ada yang berbeda pendapatnya? Oke, Ananda Sultan duduk dulu. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Ananda Sultan. Oke, benar.
kritik tentang keadilan, ya kan, dimana penjembatan ya yang membuat kayu itu dipanggil, entah itu salah dari pembuat kayunya atau dari atasannya, ya kan. Ternyata yang ditangkap adalah yang mana? Yang tidak bersalah, yang itu. Makanya kita mengeritik atau menangkap sesuatu permasalahan, kita lihat dulu ya, baru kita melakukan evaluasinya. Oke, sampai sini paham? Oke, setelah saya menampilkan atau menyimak video ini, termasuk dalam pembelajaran apa nih kita? Audi apa? Auditorial ya. Relax semuanya, tangannya. Oke, celep. Bom. Celep. Pen. Oke, lagi ya, biar semangat. Oke, ulang lagi ya. Yang sudah, balikan lagi pulpen temannya, kita ulang lagi. Ulang ya. Celep. Bom. Klep. Celep. Bom. Klep. Pen. Oke, terima kasih. Oke, silakan duduk. Dah. Oke, silakan. Kita membuat kelompok menjadi 6 kelompok atau 5 kelompok, terdiri dari 4 atau 5 orang. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang tadi Bu Vita kasih pembelajarannya yang tadi ya. Kita akan membuat apa tadi? Membuat teks anekdot, ya kan? Silakan sesuai dengan minatnya atau gaya belajar kalian masing-masing. Silakan dari sekarang. Yuk, duduknya. Oke, cukup ya? Sudah ya? Oke, kita ini ya, berarti tadi yang maju pertama adalah kelompok 1. Silakan maju. Lalu seorang desainer grafis melihat kejadian itu dan berniat membuat video tentang acara tersebut. Dan gak lama setelah itu tiba-tiba datanglah bos dan memarahi sang pemerintah desainer tersebut. Sedang apa kamu? Oh, sedang membuat desain baliho ya? Tidak ada cukup. Oke, kita berikan puas. Terima kasih atas tanggapannya dari Bapak Tamu. Sekiranya itu saja dari waktu kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya selaku perwakilan dari kelompok 3 ingin menampilkan teks anekdot dengan cara kinestetik yang berjudul korupsi. Sebelum menampilkan, kita perkenalan dulu. Di sini ada saya sebagai moderator, di sebelah saya ada Reno, di sebelah Reno ada Danu. Ada yang saya kira ternyata ada saudara Mandana ya. Wah, serius? Siapa pelakunya? Itu dia. Belum ada yang tahu pasti. Tapi yang saya dapat Kelompok 2. Oke, tidak ada kelompok 1. Cukup, Bu. Cukup.
laki-laki yang lebih spesifik banyak. Cewek-cewek malah takut sama sistem gue dulu. Nggak kuat. Sistem rekrutmen. Jadi gue harus jadi kayak apa ya? Coba deh sekali-sekali tunjukin kalau lu juga bisa. Sebelum mengiyakan, tuh kursinya yang tadi dipakai, silakan dirapikan kembali. Silakan duduk. Tugasnya dikumpulkan di meja saja. Luar biasa, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan 5 ya, sudah maju semuanya. Oke, ya di sini tadi kita tidak ada pembelajaran yang sempurna, ya kan? Makanya dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, seluas mungkin pembelajaran atau minat gaya belajar kalian sebaik mungkin, sesamat mungkin, sesuai dengan karakter kalian masing-masing, ya kan? Oke, nilai yang didapatkan dari kelompok Dava 90, dari kelompok kedua ya oleh Devi dan DKK 88, kelompok 3 Reno dan DKK nilainya 85, kelompok 4 Adam 92 dan DKK ya maksudnya, dan kelompok 5 Tafatanu mendapatkan 83. Oke, berarti dari semua kelompok sudah terbaik. Kita berikan aplaus dulu dong. Di situ dari awal mendaki permasalahan, dan yang terakhir itu ada evaluasi atau biasa juga disebut dengan koda, yang dimana di situ isinya itu sebuah penutupan dan pesan moral. Lalu yang ketiga itu ada ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama itu ceritanya itu lucu dan menarik. Lalu yang kedua itu bersifat penyindir atau kritik. Dan yang ketiga itu ada bersifat mengesankan. Lalu yang keempat ada dia itu teks anekdot ini menceritakan tentang tokoh terkenal atau tokoh masyarakat. Lalu yang terakhir itu ada pesan moralnya yang kita dapat dari teks anekdot tersebut. Dan yang terakhir itu ada kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama itu ada kalimat yang menyatakan peristiwa lampau. Jadi teks anekdot ini menggunakan kalimat-kalimat yang menyatakan peristiwa lampau, bukan peristiwa sekarang yang terjadi sekarang. Bahwa kita untuk menyampaikan kritik atau sindiran tidak perlu dengan cara yang monoton atau yang begini-begini saja langsung begini, tapi bisa dengan teks anekdot, karena teks anekdot itu dikemas dengan cerita yang lucu dan menarik, tetapi tetap memberikan sindiran dan kritikan. Oke, terima kasih dalam pembelajaran tes anekdot hari ini. Semoga mengesankan untuk diri kalian ya, dan termotivasi dalam pembelajaran ini ya. Tidak untuk hari ini dan seterusnya. Kita sama-sama belajar. Oke, makanya kita sebelum pulang berdoa terlebih dahulu. Yuk, yang dipimpin oleh Ananda Dava. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah perjalanan kami saat kami berangkat dan pulang sekolah. Selamatkanlah kami saat kami berangkat dan pulang sekolah. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya ya, mengenai materi apa lagi? Selanjutnya adalah apa? Mengevaluasi ya. Oke, kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Yo, bye-bye.